Islam sudah masuk di Indonesia sejak awal abad Hijriah. Kenapa sih para negara imperialis itu tertarik sampai ke Indonesia? Karena sumber emas mereka berkurang. Raja Jawa pertama yang berani langsung menyerang VOC di markasnya. Gimana cara bawa pasukan ke Sunda Kelapa? Sementara ibu kota kerajaan beliau itu di Mataram, di Jogja kalau sekarang. Kenapa Sunanan Surakarta itu tidak habis? Tidak jauh dari keraton saja ada benteng kan? Benteng Vastenburg itu. Nah, kenapa itu tidak jatuh? Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Kali ini bersama Ustadz Mukhtar Salahuddin, hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Saya mengenal beliau ini sebagai seorang yang fokus concern di bidang sejarah, terutama sejarah Islam Nuswantara ya, sejarah Islam Indonesia. Sejarah Islam Indonesia. Ya, gimana Ustadz? Dulu ceritanya gimana Ustadz? Kenapa gini Ustadz? Saya ingin tanya itu, tidak banyak orang suka sejarah Ustadz. Iya. Kenapa Anda bisa suka sejarah Ustadz? Nah itulah ya. Mungkin suka sejarah itu saya tidak melihatnya dari itu doa orang tua, mungkin tidak ya. Karena saya juga tidak pernah mendengar orang tua itu mendoakan saya suka sejarah. Tapi ada satu titik balik ya historis pribadi itu dari perubahan nama kelahiran sebetulnya. Nama kelahiran? Nama kelahiran. Orang tua Jawa, ya, ibu Sukoharjo, ayah itu Solo. Ya. Nah, pastinya karena berasal dari keluarga yang mungkin kalau bahasa umumnya itu kejawen. Kejawen. Maka ketika anak itu lahir, tidak mungkin pilihannya adalah kata Islami gitu. Maka saya terlahir dengan nama itu, saya juga kurang ingat itu ya. Kalau tidak salah ada Jatikusumonya. Di titik itulah ya. Terus kemudian qadarullah perjalanan hidup orang tua pun berubah. Yang tadinya mungkin dari background kejawen, ketika menemukan, kan bahasa kita sekarang hijrah. Tapi bahasa orang dulu itu kan ngaji gitu. Ngaji. Yang dulunya nggak pernah ngaji kemudian ngaji. Di titik ngaji inilah orang tua, dalam hal ini itu bapak. Bapak sebetulnya termasuk orang yang senang sejarah. Karena background pendidikannya pun juga mendukung. Di UGM dulu beliau juga ngambil, kalau saya tidak keliru, sospol. Nah, ketika titik ngaji ini dan juga tinggal di Jakarta, akses terhadap dunia literasi itu luas. Kalau dulu di Jakarta itu saya masih ingat ada toko buku Gunung Agung. Kabarnya sih sekarang sudah mulai tutup itu. Gitu ya. Di situ di tahun 90-an orang tua sering datang ke toko buku, beli buku. Sampai sekarang saya masih ada di perpustakaan. Itu buku yang masih ada peninggalan dari bapak itu Khulafaur Rasyidin, karyanya Haikal ya, Muhammad Haikal. Tapi yang cetakan tahun 87 kalau tidak salah. Masih yang bukunya kecil segini Ustaz ya? Iya, bukunya besar tapi covernya tuh unik gitu. Covernya kayak kulit-kulit gitu. Nah, dari situlah kemudian orang tua, khususnya saya dan kakak itu namanya diganti. Gitu ya. Kakak saya diganti namanya Nuruddin, saya diganti namanya Mukhtar Salahuddin. Masya Allah. Ya, itu usia berapa fase itu? Saya mungkin baru 3 tahun ya. Kalau dulu kan tidak serumit sekarang untuk ganti gitu ya. Dari situ akhirnya pas di masa itu, mungkin kalau para pendengar itu atau para penonton podcast ini mungkin pernah dengar film klasik Omar Mokhtar. Dulu itu kalau bahasa sekarang mungkin viral ya. Dulu sampai naik ke bioskop, seorang pahlawan dari Libya. Terinspirasi dari situlah kemudian dikasih nama Mukhtar. Salahuddin ya diambil dari Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah gitu ya. Jadi secara khusus saya tidak pernah mendengar doanya itu terlantunkan, tapi mungkin niatan itu yang Allah hijabahi. Iya. Maka kemudian ya alhamdulillah
Artinya memang sejak kecil terbiasa dengan literasi, Ustaz ya? Ya, terbiasa dengan literasi, khususnya sendiri sejarah. Sejarah. Walaupun ternyata proses menyukai sejarah itu juga panjang ya. Gitu ya. Mungkin kalau kita di usia anak-anak itu kan, kalau saya pribadi saya masih ingat itu, Bapak kalau pulang kerja kadang bawa buku. Kalau majalah Islam yang di usia saya SD itu ada majalah Sabili. Sabili ya. Sabili. Dan juga majalah Tempo. Jadi saya usia SD itu Bapak pulang kerja bawa majalah Tempo itu saya baca. Buka-buka apa ini ya. Jadi masih terngiang di memori itu ketika saya baca majalah Tempo edisi sepertinya edisi tahun 90-an. Ketika dulu kaum muslimin saudara-saudara kita di Aceh dapat ujian namanya itu DOM. Daerah Operasi Militer. Nah, itu di era Orde Baru. Saya masih ingat ada di Tempo. Masya Allah. Itu iya. dari situ sebetulnya. Itu gimana Ustaz, anak kecil? Enggak, kadang orang punya anggapan orang suka sejarah itu orangnya nggak asik, Ustaz. Iya kan, maksudnya. Iya. Yang dihafal tanggal, tokoh gitu loh, Ustaz. Sebenarnya kalau tanggal itu saya juga nggak suka. Nggak suka ya? Nggak suka. Ya, itu justru yang ingin saya tanyakan. Sejarah itu intinya apa sih, Ustaz? Kalau menurut antum, apa? Kan selama ini orang belajar sejarah, tanggal, tokoh, tempat, ya kan? Periode ini, periode ini. Nah, itu kalau antum sendiri menganggap sejarah sesuatu yang mengasihkan itu di sisi apanya? Sisi itu? Sisi dari sudut pandang mana gitu? Dari peristiwanya. Peristiwa. Kemudian, peristiwa itu kan luas. Ketika peristiwa itu mungkin heroik, kepahlawanan, atau peristiwa itu peristiwa yang tragis. Karena dalam sejarah itu kita tidak bisa milih-milih. Apa yang bagus saja, yang menyenangkan saja, gitu. Karena saya lebih suka memaknai sejarah itu sebagai rekaman proses perubahan pada umat manusia. Rekaman proses perubahan. Iya. Jadi dia sejarah itu ada recording tentang manusia itu sendiri. Selama umat manusia itu masih ada, sejarah itu akan terus ada. Nah, di peristiwa umat manusia ini kan berubah-ubah sebagaimana komentarnya malaikat ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Komentar yang terucap dari malaikat kan sebetulnya komentar negatif. Pertumpahan darah lagi nih ya Allah. Iya. Gitu. Manusia ini suka numpain darah. Maka ketika kita membaca sejarah, termasuk mungkin sejarah Islam, ternyata sejarah Islam juga tidak berisi seluruhnya yang baik, yang gitu. Mungkin kita bahasakan tuh kejayaan semua, tapi juga ada masa-masa suram, masa-masa gelap, pertumpahan darah, dan itulah sejarah. Kita tidak bisa memilih-memilih. Dari situ sebenarnya itu yang membuat saya itu unik. Maka sejarah itu sebetulnya tidak pernah membosankan bagi saya pribadi. Nah, perkenalannya itu juga sebetulnya kita itu sudah cukup akrab kok, Ustaz, dengan sejarah itu. Ya, cerita-cerita dari kakek, orang tua mungkin sering cerita, atau bahkan dari novel. Jadi sebetulnya yang kalau masa kecil tuh ya nggak sejarah serius juga. Masa kecil ya nggak mungkin saya baca sejarah yang serius. Lihat tadi bacaannya aja Tempo loh. Dari cerita-cerita rakyat. Kayak dulu mungkin kalau di SD kita masuk perpus kan isinya Malin Kundang lah dan sebagainya. Itu. Dari situ ya. Dari situ. Peristiwa berarti yang peristiwanya. Artinya orang yang suka atau pemerhati sejarah harusnya orang yang sangat bijak nilai perubahan ya, Ustaz. Artinya manusia itu kan berubah ya, Ustaz. Iya. Ya, mungkin 10 tahun yang lalu beda dengan yang sekarang. Maka sifat dasar manusia itu kalau kita kaitkan dengan nas, itu kan kolbun. Ya, manusia Allah ciptakan dengan memiliki satu organ. Organ itulah yang mempengaruhi perubahannya. Kolbun. Bolak-balik Allah bolak-balikkan hati. Idza solahal jasadu kulluhu. Nah, ketika kolbunnya itu baik, maka perubahannya itu pun akan perubahan yang baik. Baik, Ya, dan itu
yang ternyata dialami oleh semua tokoh sejarah. Karena kalau dalam bahasa Inggris sejarah itu history. His artinya adalah dia, story adalah cerita. Jadi sebetulnya sejarah tentang dia. Dan dia ini, siapapun dia, akan mengalami perubahan. Akan mengalami perubahan. Sebagaimana berubahnya para sahabat yang tadinya mereka musyrik, kafir, musuh Allah, kemudian berubah. Dan sejarah yang dia berikan akhirnya juga berubah. Yang dahulunya sejarah keram seperti Khalid bin Walid, akhirnya justru mencatatkan sejarah luar biasa sebagai Saifullah. Masya Allah, Masya Allah. Iya, harusnya belajar sejarah menjadikan kita semakin bijak, Ustaz ya. Iya, semakin bijak, semakin berhati-hati. Jangan-jangan apa yang kita kerjakan justru akan melahirkan sejarah yang negatif. Nah, itu yang sebetulnya tercatat sejarah. Tercatat sejarah. Iya. Baik, Ustaz. Kita ini pingin ngobrolin soal, karena ini kan udah deket-deket bulan yang sangat menarik untuk dibahas ya, bulan Agustus ya, bulan Agustus bagi bangsa Indonesia ini kan bulan yang istimewa ya. Agustus sudah mulai ganggang dicat jalannya ya kan, gapura-gapura bendera sudah kemudian dikibarkan dan lain sebagainya. Itu. Kita pingin ngobrolin soal kemerdekaan negara ini, tapi sebelum dari itu semua, Ustaz, dulu sejarahnya kan Indonesia ini terdiri dari banyak kerajaan, mulai fase kerajaan Hindu-Buddha sampai kemudian ada kerajaan-kerajaan Islam, dan fasenya sampai ke jadi Indonesia NKRI ini kan. Siap. Nah itu kita mulai dulu dari mana nih enaknya, Ustaz? Itu artinya panjang, gitu. Tidak boleh, ya itunya singkat aja, Ustaz. Artinya teman-teman biar di rumah itu punya gambaran, oh ternyata dulu fasenya begini tuh. Kemudian yang paling inti nanti ingin kita bahas perannya apa ini, kerajaan-kerajaan terutama Islam ya, terutama Islam pada kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ya. Memang satu bentuk rahmat Allah luar biasa kepada kita kaum muslimin di Indonesia. Kalau alhamdulillah kita kan sudah masuk tahun Hijriah yang baru. Saya biasanya menarasikan pergantian tahun Hijriah itu yang sekarang 1445 Hijriah itu adalah bukti rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada umat Islam. Yang artinya peradaban umat Islam itu sudah eksis seangka itu gitu. Nah, di muka bumi. Lantas bagaimana dengan di Indonesia? Sebetulnya sejarah Islam di Indonesia itu juga sama panjangnya. Dan ada beberapa perbedaan sih kapan Islam masuk di Indonesia. Tapi kalau saya boleh subjektif ya, memilih berdasarkan kecintaan kepada Islam, saya akan memilih pendapat yang mengatakan Islam sudah masuk di Indonesia sejak awal abad Hijriah. Abad pertama Hijriah. Abad pertama Hijriah. Artinya saat Rasul hijrah ke Madinah. Abad itu kan berarti 100 tahun. Berarti antara masa Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin sampai era Daulah Umayyah. Ya. Karena Daulah Umayyah berakhir tahun 132 Hijriah. Nah, teori ini semakin kesini sebetulnya semakin masuk akal. Karena sebelum adanya hubungan ideologi ya, antara wilayah Nusantara dengan wilayah ke tanah kelahirannya Islam yaitu Jazirah Arab, itu hubungannya sudah sangat panjang. Kalau dalam sejarah itu ada istilah perdagangan rempah. Nah, ini kan sering sangat akrab ya, rempah gitu. Tapi kita seringnya menganggap rempah itu yang menjadi daya tarik orang-orang imperialis, negara imperialis. Padahal sebelum ada era penjajahan negara imperialis, kaum muslimin di Arab pun sudah mengadakan perjanjian dagang atau hubungan perdagangan dengan para pedagang-pedagang Nusantara. Kita bisa kaitkan dengan nasnya surat Quraisy.
Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i wasaif. Rihlah dalam surat ini kan perjalanan dagang. Asyita wasaif, perjalanan dagang di musim panas dan musim dingin ya. Musim panas, musim dingin. Kalau ke musim panas ke utara, dan di utara itu Syam, berkumpul di sanalah para pedagang internasional termasuk dari wilayah Cina dengan jalur sutranya. Itulah sebetulnya alasan kenapa Islam itu mudah masuk ke wilayah timur, Uzbekistan, Asia Tengah, Khurasan dan sebagainya. Karena para sahabat atau dalam hal ini adalah orang Quraisy itu terbiasa berdagang sampai wilayah sana. Antara Persia dan Romawi yang pertama takluk pun juga Persia dulu. Itu. Kemudian kalau dari wilayah selatan itu wilayah Yaman. Yaman, Hadramaut, Oman sampai Uni Emirat, bahkan sampai ke wilayah Somalia ataupun wilayah Habasyah. Kalau utara itu perdagangan dengan jalur darat, sementara ke selatan itu adalah perdagangan dengan jalur laut. Connect-lah dengan lagu yang sangat kita akrab, nenek moyangku seorang pelaut. Oh gitu ya. Pertemuannya adalah hubungan dagang rempah-rempah itu, komoditi yang paling apa ya? Kalau saya pernah baca dalam salah satu buku sejarah, rempah-rempah itu senilai emas. Di dunia barat, di dunia Arab. Dari situ sebetulnya. Dari situlah kemudian maka masuknya Islam itu ada dua kriteria. Masuknya Islam itu para kaum muslimin masuk ke wilayah Nusantara, atau Islam berkembang secara peradaban. Secara peradaban, artinya mulai membangun institusi politik, komunitas, kemudian tumbuhlah kesultanan. Nah itu berbeda. Kalau Islam secara individu masuk awal abad Hijriyah, abad pertama Hijriyah. Kalau Islam masuk sebagai tumbuh secara peradaban, ya mayoritas menganggap tahun abad ke-13 Masehi. Abad 13. Ya, abad 13 setelah Masehi. Kerajaan-kerajaan. Ya, munculnya kesultanan ini dengan kesultanan pertama, Kesultanan Samudra Pasai. Jadi 13, seperti itu, Pak. Iya. Artinya apakah ketika kerajaan Islam pertama itu yang muncul secara peradaban di abad 13 itu munculnya belakangan, apakah juga dipengaruhi karena ada kerajaan-kerajaan yang lain, kerajaan Hindu-Buddha yang lebih dulu ada? Kalau ini sebenarnya saya mungkin perlu mengaitkan juga. Saya salah satunya bersyukur karena Allah mengizinkan menempuh pendidikan itu juga pendidikan pesantren. Jadi kadang itu memudahkan kita mengaitkan perjalanan sejarah itu dengan nas. Ada satu sabda Rasulullah itu yang sering saya ulang-ulang karena luar biasa sekali. Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim ya, Rasulullah bersabda, Innallaha zawaliyal ardo. Ya, Innallaha zawaliyal ardo faro'aitu masyariquha wa magharibaha. Allah menghamparkan kepadaku. Zawaliyal ardo menghamparkan kepadaku bumi ini. Al ardo itu kan bumi. Kalau dunia kehidupan. Faro'aitu masyariquha wa magharibaha. Aku melihat bumi bagian timur dan bumi bagian barat. Semua Allah perlihatkan. Gitu. Yang luar biasa itu adalah bisyarah dari Rasul ini. Wa inna ummati saya bluhu mulkuhu mazwiyali minha. Dan sesungguhnya umatku kekuasaannya, mulkun itu kan bisa kita maknai kerajaan, kesultanan, atau bahkan pengaruh eksistensinya gitu. Saya bluhu mazwiyali minha, akan mencapai ke semua wilayah yang pernah aku tampakkan. Nah, kaum muslimin di Indonesia sebetulnya adalah bukti dari nyatanya janji Rasul. Di sini ya. Dan dari situlah kemudian sebetulnya kata mulkun itu sudah sangat dipahami. Ya, mulkun itu kan berarti kekuasaan. Surat Al-Mulk bisa bermakna kekuasaan. Ini sebetulnya yang kemudian mendorong para dai,
Kemudian, kalau kita mau menjemput bisyarah Rasul, tidak hanya sekedar berdakwah, tapi pada tahapan yang lebih istimewa ini, membangun kerajaan. Ya. Nah, inilah sebetulnya awal mulanya di situ. Kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang pada periode tersebut, suka atau tidak suka, akan berbenturan dengan peradaban yang sudah eksis sebelumnya, Hindu, Buddha, Hindu, Buddha. Jadi di situ. Terus coba Ustaz, ceritakan secara singkat kerajaan Islam itu kenapa kemudian bisa lebih eksis dibandingkan kerajaan-kerajaan yang sudah lama, seperti Majapahit dan lain sebagainya. Saya suka dengan salah satu pendapat, ya, diantaranya itu pendapatnya Buya Hamka. Dalam bukunya Sejarah Umat Islam, sebetulnya pada karakter dakwahnya. Karakter dakwahnya umat Islam. Ada satu perbedaan yang sangat krusial, ya, perbedaan yang sangat mencolok antara konsep Islam dengan konsep Hindu. Ya, salah satunya itu kasta. Kasta. Nah, kasta itu sangat menarik kalau kita ngikutin sampai sekarang pun tentang berita-berita misalkan kaum muslimin di India, nggak usah kaum muslimin di India. Masyarakat India itu banyak yang terjebak dalam sistem kasta itu. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi salah satu faktor. Ya, ketika Islam itu datang dan menghapus sistem kasta, tapi bukan berarti tidak ada sistem kelas, ya. Kelas antara bangsawan dengan rakyat jelata pun tetap ada, tapi itu tidak se ekstrim ketika ada tidak kasta. Setebal kasta, setebal ada kasta. Nah, ini salah satu yang kemudian memudahkan. Dan kita pastinya paham dengan karakter Islam itu yang laqad akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Artinya Allah sudah mendesain Islam itu adalah konsep peradaban yang luar biasa. Karena semua aspek kehidupan itu, ya, ada di dalam Islam. Nah, ada dalam Islam, bukan hanya sekadar aspek ritual, tapi juga sampai perdagangan, sampai kemudian pernikahan dan seterusnya, gitu. Inilah salah satu yang membuat Islam itu berkembang lebih eksis dibandingkan lebih eksis itu. Termasuk Majapahit saja. Kerajaan Hindu terakhir itu sebenarnya Majapahit itu ini ada yang keunikan juga, gitu. Ketika sepertinya itu Majapahit itu ketika Hindu, ya, ketika berkembang di Jawa pun mau tidak mau harus menyesuaikan dengan karakter dari masyarakat Jawa itu sendiri. Mereka kalau dalam buku sejarah itu diantaranya disebutkan sebetulnya di era Singosari, Raja Kertanegara itu kemudian daripada masyarakat itu terpecah antara Buddha dan Hindu, akhirnya dibuatlah satu percampuran dikenal dengan agama Hindu Siwa. Hindu Siwa itu gabungan? Iya, gabungan. Itu di fase Majapahit? Di fase Majapahit, di fase Singosari kemudian sampai Majapahit. Singosari terus Majapahit. Nah, kita kembali itu, Ustaz. Kenapa kemudian misalkan kita ambil contoh Jawa, kok bisa tumbuh Kesultanan Islam pertama seperti Demak? Iya, Demak. Tadi di awal saya sudah menyampaikan tentang Quraisy itu, pedagang. Nah, di negara manapun sebetulnya pedagang itu memiliki kehormatan atau derajat yang terhormat. Dan pedagang itu sebetulnya memiliki kekebalan diplomatik. Jadi meskipun dia seorang Muslim beragama Islam, entah mungkin sorbanan, ya, jenggotan, ya, dan semua atribut keislaman. Ketika berdagang ke Majapahit yang musyrik, Hindu, Buddha, kira-kira diterima enggak? Diterima. Karena dia bawa uang. Iya, bawa uang. Karena dia bawa emas. Siapa yang menolak emas? Masyarakat itu, manusia itu mungkin akan menolak ideologi. Tapi akan sulit untuk menolak kekayaan. Ini poin. Iya, benar. Jadi itulah sebetulnya luar biasanya sekali
nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin karena Nabi kita lahir dari Bani Hashim, baninya pedagang. Dan Rasul pun ya sudah bagaimana kita pahami ya, perjalanan dagang beliau luar biasa. Dagang beliau luar biasa ya. Nah, para ulama-ulama, dai-dai di awal ini datang dengan kemampuan perdagangannya. Pasti mendapatkan tempat yang spesial di penguasa lokal. Akhirnya karena mereka adalah musafir yang jauh, biasa. Jadi kalau di era feodal itu, era kerajaan, semua tanah itu adalah milik raja. Maka ketika ada pedagang, dia nawarkan kerjasama perdagangan, bla 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 bla, diberikanlah hak untuk, kalau bahasa kita mungkin hak guna bangunan lah. Ya kalau bisa, izin. Ya kalau saya kan ada ya, saya petugas sawit, dia pebisnis mau buka lahan oleh negara diberikan izin pengelolaan lahan. Itu sama, pedagang. Dia mau datang, dikasih satu area. Silahkan tinggal di situ, bentuk komunitasmu. Jadi diberikan kebebasan. Nah, kalau di Jawa, maka tempat utamanya itu, tempat awalnya itu sebetulnya adalah Ampel. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi kalau dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa sendiri ada dua ya, era penyebar Islam sebelum era Wali Songo, terus era Wali Songo, dan setelah era Wali Songo. Dari sinilah kemudian karakter Islam yang sebagaimana Rasul sabdakan mulkun itu tadi menemukan momentumnya. Ketika para bangsawan-bangsawan Majapahit, dan anak keturunannya kan banyak, Ustaz. Jadi satu raja itu kalau Islam dibatasi 4, ya. Kalau mungkin peradaban lain nggak ngerti saya. Selir-selir raja. Selir-selirnya itu adanya. Gitu. Dalam Islam sendiri kan ada 4 orang istri yang sah, tapi kan budak perempuan boleh. Nah inilah yang kemudian mendapatkan momentumnya ketika dari kalangan pangeran atau bangsawan ini mondok dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim, dilanjutkan oleh anaknya Sunan Ampel itu. Lahirlah ya sosok yang kemudian kita kenal dengan yang kemudian mendirikan Kesultanan Demak Bintoro. Berarti itu masih keturunan Majapahit? Iya, masih keturunan Majapahit, Raden Batah. Saya agak lupa Brawijaya yang keberapa. Dan itu oleh Raja Majapahit pun diperkenankan selama tidak mengganggu ibu kotanya. Kalau ibu kota Majapahit kan, kalau sekarang daerah Jombang, maka diberikanlah tempat yang jauh. Di Demak. Kita bayangkan saja ratusan tahun lalu Demak itu seperti apa. Diperkenankan tuh artinya diberikan wilayah. Clash antara Majapahit. Ya udah. Jadi hak beragama itu diberikan. Luar biasa ya. Diberikan itu. Walaupun dalam perjalanannya pun sejarawan juga berbeda pendapat. Apakah Demak ini kemudian berperan penting dalam menghancurkan Majapahit dan mengambil alih kekuasaan, ya? Atau dia habis sendiri kejayaannya. Gitu. Ya, pada akhirnya setelah Majapahit runtuh, tidak ada lagi kekuatan politik yang melebihi kekuatan politik Demak. Dan itu pun juga bersamaan dengan proses Islamisasi. Proses Islamisasi yang berjalan khususnya oleh era Wali Songo yang mayoritas berada di wilayah pesisir. Mulai dari Banten, Sunda Kelapa, kemudian Cirebon, masuk daerah Pekalongan, daerah Demak, Kudus, Muria, Tuban, Ampel, Gresik. Nah, sampai situ ya kalau proses era awalnya. Itu abad berapa, Ustaz, Demak itu? Demak kalau Masehi abad ke 15-16. 15-16 gitu. Berarti Demak dulu bisa digambarkan pusat Islamisasi Jawa. Peradaban Jawa. Yang boleh dikatakan sebagai pusat simbol politiknya di situ. Tapi yang namanya Islam itu kan selalu beriringan. Politik itu tumbuh dengan
dinamikanya. Ya. Dan keislaman itu juga tumbuh dalam artian itu dakwah pun tumbuh dengan dinamikanya. Benar, Ustaz. Kalau di Indonesia, kalau mungkin dalam sejarah Islam di Indonesia, yang politik itu tumbuh dengan dinamika kerajaan kesultanannya. Kalau dakwah Islam itu tumbuh dengan dinamika pesantrennya. Pesantrennya. Ya. Nah, pesantren itu ternyata juga memiliki perannya sendiri. Tentunya peran dakwah. Sementara ini kan peran siasah ya. Siasah. Kemudian sampai singkatnya Ustaz, itu 1516. Penjajahan masuk ke Indonesia. Penjajahan masuk ke Indonesia 1819 ya. Ya, kalau kita sebut Indonesia berarti tempat paling awal, sebagaimana tempat paling awal mengenal Islam adalah Serambi Mekah, Aceh. Ya, berarti tempat pertama yang mengalami penjajahan juga Aceh. Konflik lah, kita anggap konflik. Dengan penjajah? Dengan penjajah. Karena sebelum adanya, Belanda itu sebetulnya terakhir saja. Sudah ada Spanyol, sudah ada Portugis, itulah. Barulah kemudian masuk fasenya Belanda ini. Sampai ke Jawa. Dan tentunya kalau kita lihat ya sejarah itu kan, ini kan artinya tadi di awal kita sebut ini efek perubahan. Efek perubahan, ya. Siapa sih yang mendorong orang-orang Eropa ini tuh kemudian sampai ke wilayah Nusantara? Padahal sebelumnya mereka orang-orang Arab tadi aja. Arab tadi saja gitu. Iya. Ya, ternyata picunya ini yang luar biasa. Memang Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari dampak geopolitik global. Zaman dulu sampai sekarang. Gitu ya. Kalau saya baca, khususnya mungkin dalam buku Api Sejarah ya. Beliau Ahmad Mansur Suryanegara itu menerangkan di antaranya kenapa sih para negara imperialis itu tertarik sampai ke Indonesia? Karena sumber emas mereka berkurang. Perdagangannya itu berkurang. Dengan apa? Naiknya era Muhammad Al-Fatih. Istanbul itu kan, Konstantinopel itu kan kota perdagangan. Ya. Yang dikuasai oleh Bizantium Timur ya saat itu. Kalau Kristen Ortodok mungkin kalau bahasanya. Ternyata dengan jatuhnya Konstantinopel dan naiknya kaum muslimin dan memang armada Utsmani itu armada itu berarti kekuatan angkatan lautnya itu kuat. Mereka itu menguasai hampir seputar Laut Tengah. Ini kan berarti mengancam sumber kekayaan terbesar berasal dari perdagangan laut, perdagangan maritim. Lah, disinilah kemudian ada peran dari Paus Urbanus, termasuk juga yang memicu terjadinya perang salib juga kan. Jadi ini tuh rentetan panjang luar biasa. Ya, singkat cerita, mereka cari lahan baru. Ya, Paus itu membagi dunia ini. Jadi negara-negara imperialis itu dulu tuh mereka sudah punya pengalaman pahit ketika harus perang selama 200 tahun di perang salib. Jadi Inggris punya perannya dalam perang salib, Perancis punya perannya dalam perang salib, Belanda juga begitu, Jerman juga begitu. Gitu. Ya. Berganti era perang salib pada akhirnya mereka menyingkir, kalah nih. Gitu. Lebih pahitnya lagi masuklah era Muhammad Al-Fatih karena perang salib kan masih di Daulah Abbasiyah. Eranya di Turki Utsmani, Daulah Utsmani, Muhammad Al-Fatih ya sudah mereka kehilangan Yerusalem, kehilangan lagi Konstantinopel, pusat perdagangan maritim. Dan pasukan Utsmani mulai merangsek ke utara area Balkan. Ya kayak kita mungkin kenal siapa yang ahli hadis itu, Nasiruddin Al-Albani. Al-Albani itu kan berarti beliau dinasabkan tempat kelahiran beliau Albania. Albania itu kan wilayah Balkan. Inilah yang membuat mereka tuh bingung. Terus kami mau cari sumber kekayaan dari mana lagi? Maka imperialis itu tidak akan pernah lepas dari apa yang dulu diajarkan dalam buku-buku sejarah sejak kita sekolah, 3G. Gold, Glory, Gospel. Gold itu motivasi pertama.
Glory kejayaan, gospel itu penginjilan. Penginjilan itu ini ya, kristenisasi, misionaris. Bahasa dulu itu ada misionaris. Justru itu bukan tujuan utama ya? Bukan tujuan utama. Tujuan utamanya goal. Oh gitu ya. Tujuan utamanya goal. Jadi berarti, kalau paham ini tuh kita mudah memetakan. Ini satu pendapat saja atau pendapat banyak pakar sejarah? Kalau 3G ini ya itu sudah masuk dalam kurikulum sejarah nasional. Ya, ya. Jadi sebetulnya sudah melalui kesepakatan para sejarawan. Maksud saya yang tadi, Ustaz. Mana? Oh, efek perdagangan itu. Yes. Oh iya. Efek perdagangan berarti karena ya kita harus terima gitu ya. Dengan nas kita kena efeknya ya. Iya, dengan nas bahwa ya apa namanya? Hadis Rasulullah itu al muslimuna kal bunyani. Itu Ustaz. Iya. Jadi itu sebetulnya satu kesatuan. Iya. Ya, kita nggak bisa pungkiri itu. Benar. Tapi kita harus yakin rahmat Allah itu selalu menaungi umatnya. Masya Allah. Iya. Jadi salah satu yang saya syukuri itu, saya bersyukur kepada Allah. Mungkin mudah-mudahan semua kita ya bersyukur kita lahir di Indonesia. Apa Ustaz? Salah satunya untuk disyukuri. Artinya ketika kita dapat nikmat iman, tadi kan Islamisasi sukses ya. Ya, kita lahir setelah itu kan? Iya, kita lahir setelah itu. Ya. Dengan Demak sebagai entitas politik di Jawa, terus pesantren itu punya dinamikanya sendiri. Ya. Ternyata pesantren ini membuat daya tarik datangnya orang-orang yang mau belajar, mondok. Samalah seperti kita sekarang ya. Dari Sumbawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Ketika mereka sudah lulus, mendapatkan ijazah, gitu, mereka kembali ke negerinya. Berlanjutlah Islamisasi di wilayah-wilayah itu. Inilah sebetulnya salah satu bukti. Ketika Rasulullah memberikan bisyarah tadi, artinya kan ada skenario yang berjalan. Iya. Ada sabab-musabab yang berjalan. Nah, sabab-musabab itu tidak lepas dari dua sektor kekuatan ini. Kekuatan dakwah, kekuatan tarbiyah, dan juga kekuatan politik ini. Dan itu berjalan. Nah, singkat cerita, negeri wilayah yang paling jauh dengan tanah kelahiran Rasulullah justru menjadi wilayah mayoritas Muslim. Paling subur. Jadi kalau dikatakan Nusantara itu sebetulnya Asia Tenggara, Ustaz. Nusantara itu awalnya Asia Tenggara. Siapa Ustaz yang pertama kali merilis istilah Nusantara ini, Ustaz, kalau dilihat dari sebetulnya kalau dari kata Nusantara itu kan didapatkan dari naskah-naskah kuno di era Majapahit. Yang sampai sekarang nama seperti Hayam Wuruk, Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya gitu. Dari situ untuk terminologi itu muncul. Majapahit itu sampai ke luar Indonesia? Sampai ke luar Indonesia. Gitu. Kerajaannya. Karena memang termasuk negara maritim. Majapahit itu maritim ya? Termasuk maritim dengan pelabuhan terbesar mereka, wilayah yang sekarang mungkin kita kenal Surabaya. Surabaya kan sampai sekarang juga termasuk terbesar pelabuhannya. Gitu. Jadi memang tidak bisa dilepaskan dari Indonesia sebagai negara kepulauan. Termasuk penyebaran Islam pun juga lewat kepulauan. Maka kalau kita cermati, kesultanan-kesultanan Islam itu beribu kota di wilayah-wilayah pesisir. Ya, dari Banten. Loh, itu tadi bukan karena memang tadi kedatangan para pedagang kan mesti ke pesisir. Nah, pasti ke pesisir gitu. Maka disitulah tumbuh dan kemudian dari situlah kemudian menyebar gitu. Dengan jalur lautnya gitu. Oke, sampai di fase tadi, sampai di fase kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang di tanah Jawi, dan bahasanya enaknya pakai apa, Ustaz? Jawi atau Nusantara atau Indonesia? Bahasa yang paling sesuai itu bagi saya mungkin Asia Tenggara. Asia Tenggara. Karena memiliki kesatuan, Ustaz. Kesatuannya itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu, dan bukti yang tidak bisa kita bantah adalah keberadaan aksara Pegon.
Pegon, Nah, mungkin kalau kita ke Aceh ketemu aksara Pegon. Dengan bahasa Melayunya, di Jawa juga ada aksara Pegon dengan bahasa Jawanya. Nanti ke Sulawesi juga seperti itu. Gitu ya. Sampai ke Malaysia. Sampai ke Malaysia. Nah, kalau paling ujung mana Ustaz? Kalau paling Asia Tenggara ini? Ujung Asia Tenggara kalau jejak keislaman Filipina ada, sampai sekarang juga ada peradabannya di sana seperti di Mindanao, Moro. Ada Muslim di situ ya. Ada Muslim di situ. Kemudian kalau ke arah utara, ke arah barat ya. Barat. Main ke atas seperti Patani, Thailand ya. Dan sampai situ ya. Sampai situ. Jadi luas Asia Tenggara. Maka sebetulnya agama yang paling dominan sampai sekarang pun Asia Tenggara. Di Asia Tenggara pun agama Islam. Iya. Nah, yang unik luar biasa itu yang menjadi alasan saya bersyukur itu. Mengapa wilayah yang paling jauh dengan tanah kelahiran Rasul justru menjadi wilayah yang populasi muslimnya paling besar. Nah, ini satu keunikan luar biasa. Masya Allah. Kenapa bukan jarang Afrika? Kita syukuri ini ya. Kenapa bukan Afrika? Padahal Afrika pun Rasul pernah mengutus puluhan sahabat untuk hijrah di sana. Ada sahabat yang berdarah Afrika. Juga kenapa bukan wilayah Asia Tengah? Kenapa bukan wilayah itu? Jalur sutra tadi. Iya, jalur sutranya. Mungkin salah satu berkahnya adalah ya kemakmuran yang Allah berikan di wilayah ini. Oke, Ustaz. Dan akhirnya pun maju. Jadi kadang mohon maaf, Ustaz. Ya mungkin ini bukan berarti melampaui takdir. Gitu. Sepertinya sampai akhir zaman pun mayoritas umat Rasul itu dari wilayah Asia Tenggara. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Dan ini kita buktikan dengan banyaknya jamaah haji dan umrah. Iya. Ya, tapi ada ini, Ustaz. Ada pertanyaan. Bisakah Islam lenyap dari misalnya dari Indonesia, Ustaz? Kan ada juga pendapat ulama, tidak mungkin bisa melenyapkan Islam di. Ya kita sebelum mendahului ini ya. Iya, kita tidak mendahului. Tapi sejarah itu kan sebagai rekod. Iya, sebagai rekaman. Saya termasuk yang setuju dengan itu, Ustaz. Berdasarkan argumentasi sejarah apa? Loh, tadi kan para penjajah ini yang Eropa ini di antara misi mereka kan gospel. Zending dan juga misionaris gitu. Dan kita harus dan kita pasti tahu mereka itu penjajah menguasai wilayah. Seperti Belanda awal dengan VOC-nya. Kemudian VOC bangkrut, salah satu akibatnya karena menanggung beban hutang yang besar akibat perang di Ponorogo. Dan juga korupsi tentunya. Gitu. Akhirnya beralihlah menjadi Hindia Belanda. Ya, menjadi Hindia Belanda. Nah, kenapa saya tadi kembali itu Islam tidak akan lenyap? Mereka itu penjajah beragama kafir, gitu, dengan kekuatan militer, kekuatan keuangan, ekonomi dan sebagainya, mengkristenkan, memurtadkan kaum muslimin saja nggak sanggup. Iya, padahal sponsornya full. Sponsornya full itu. Kurang apalagi semua instrumen untuk memurtadkan mereka punya. Iya, tapi tidak sanggup. Dan itu lebih jauh kan. Asal mereka kan lebih jauh daripada negara-negara Arab. Kan? Artinya bukan sekedar main kan. Iya, mereka nggak sekedar punya agenda besar. Mereka serius. Gitu. Serius itu. Serius itu. Tidak sanggup ya. Mereka pulang ya. Mereka pulang. Nah, itulah salah satu alasan kenapa saya bersyukur. Ya, kita bersyukur lahir di Indonesia. Artinya, iman itu kan sering kita dengar dari lisan para dai, para khotib. Apa sih nikmat terbesar? Iman. Ketika Allah turunkan, berikan nikmat iman, apakah Allah tinggalkan begitu saja tanpa ujian? Jadi, harus ada ujian, kaum muslimin di wilayah Nusantara ini, Asia Tenggara ini, sudah teruji dengan ujian iman. Dengan apa? Penjajah yang datang silih berganti. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau mohon maaf ya, kita kurang ujian apa? Kurang teruji apa? Gitu. Kurang teruji apa? Sebut saja lah negara penjajah. Gitu. Jerman ada jejaknya. Jerman pernah. Belgia pernah, Spanyol, Portugal pernah. Kalau mungkin saya dulu punya kawan di pesantren itu orang Bengkulu. Salah satu yang membuat saya terheran sampai kenapa orang Bengkulu itu namanya unik-unik. Aneh-aneh ya namanya. Iya. Ternyata seperti ada bau-bau Latinnya. Oh, ternyata sana ada jejak-jejak, ada benteng Portugis.
Tapi mayoritas Muslim gitu. Iya. Nah, itu Spanyol pernah, Portugis pernah. Kalau kita ke Timur bahasa mereka itu sebagian masih bahasa Portugis, gitu. Termasuk Filipina. Dia berada di Asia Tenggara, wajahnya wajah Melayu, tetapi bahasanya Tagalog. Tagalog itu seperti ada percampuran dengan bahasa Portugis juga. Iya. Termasuk Belanda, kita nggak boleh lupa. Bahkan penjajah musyrik penyembah matahari pun pernah. Jepang masuk juga. Jadi kita sudah puas dengan ujian itu dan Allah sudah membuktikan rahmatnya. Maka dalam teks proklamasi pun kan juga disebutkan begitu. Jadi itu sebetulnya, Ustaz. Iya. Oke, Ustaz. Kemudian kembali ke fase kerajaan Islam tadi, Ustaz. Sampai di Demak. Demak belum bersentuhan dengan penjajah ya? Oh, sudah. Itu. Abad 15-16 tadi? Abad 15 itu sudah bersentuhan dengan penjajah Portugis. Maka armada laut Demak itu pernah mengadakan operasi jihad ya dengan penjajah Portugis di Malaka. Yang Pangeran Sabrang Lor itu. Nah, itu. Maka ada salah satu julukannya itu Sabrang Lor, nyebrang ke utara. Itu abad 16. Masih di eranya Demak. Barulah fase setelah Demak apa Ustaz? Fase setelah Demak. Ini bagi teman-teman yang nggak terlalu suka sejarah ini. Iya. Habis Demak apa itu aja nggak tahu Ustaz gitu Ustaz. Iya. Jadi qadarullah juga berlaku sunnatullah. Gimana, antara kaum muslimin ya. Jadi kelanjutan hadis yang tadi itu Ustaz. Di ujung hadis itu Rasulullah mengajukan beberapa doa kepada Allah, tapi Allah hanya mengabulkan 2. Permohonan yang pertama, jangan hancurkan umatku akibat musuhmu. Itu kan terbukti. Permohonan eksis. Permohonan yang kedua, jangan hancurkan umatku karena kelaparan. Itu juga terbukti. Tapi ada yang ketiga yang tidak Allah kabulkan karena perpecahan di antara umat. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi penyebabnya. Tapi perpecahan itu juga tidak lepas dari rahmat Allah. Rahmat Allah. Ya, saya sering menyampaikan di santri-santri kalau pas ngajar itu. Karena mau tidak mau kalau kita sudah bahas Khulafaur Rasyidin, kita langsung masuk Daulah Umayyah. Masuknya Daulah Umayyah kan juga nggak enak kalau kita baca. Kenapa harus diawali dengan konflik antara para sahabat gitu. Tapi itu mendatangkan rahmat. Yang tadinya Islam itu berfokus di wilayah Hijaz, akhirnya terjadi konflik di awal masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau berpindah ke Kufah. Kufah akhirnya menjadi pusat peradaban Islam. Berkembang di Kufah. Mulai lagi terjadi konflik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Singkat cerita terjadilah penyerahan kekuasaan oleh Hasan bin Ali dalam peristiwa Amul Jamaah diberikan kepada Muawiyah. Peradaban Islam berpindah ke Damaskus, Syam. Berkembang lagi itu. Kemudian terjadi lagi konflik antara Daulah Umayyah dengan Daulah Abbasiyah. Itu yang pedih itu. Pedih. Memang sejarah itu kita tidak bisa pilih-pilih gitu. Itu pun pedih, sangat menyayat hati itu. Akhirnya Daulah Abbasiyah berkembang dengan Baghdad. Tetapi bagaimana dengan Daulah Umayyah? Ternyata Daulah Umayyah sudah merintis wilayah peradaban baru di Andalusia. Akhirnya bersamaan dengan adanya Daulah Abbasiyah, berkembang pula Daulah Umayyah di Andalusia. Itu terus, salah satunya. Meskipun perpecahan akan selalu mendatangkan rahmat. Kenapa? Karena jiwa seorang mukmin itu tidak akan pernah berhenti untuk mendakwahkan Islam. Hizbul Islam wal Muslimin. Termasuk itu terjadi di Indonesia. Demak tadi ya. Demak akhirnya terjadi konflik dan itu sampai sekarang pun juga banyaklah itu serial-serial televisi kan berlatar belakang ini kan. Arya Penangsang, Joko Tingkir, Arya Pangiri dan seterusnya. Dari Demak ini kemudian muncul Pajang dengan apa namanya? Saya lupa itu. Hadiwijaya. Hadiwijaya. Itu Demak masih eksis, Ustaz? Demak sudah berakhir. Sudah berakhir itu. Jadi pindah dari sini, terus setelah era Pajang muncullah sebetulnya era Mataram Islam.
Pajang itu masih kerajaan Islam, Mas? Pajang masih kerajaan Islam. Nah, ini ada satu pandangan yang unik, Ustaz, yang menarik itu. Yang tadinya dakwah Islam itu berfokus pada pesisir, dengan tadi kan kita kembali ya, perpecahan itu pasti mendatangkan rahmat. Gitu. Menyebar ke tengah ya. Yang tadinya di pesisir, fokus pesisir, akhirnya berpindah masuk ke dalam. Yang tadinya peradaban maritim, mulailah berkembang menjadi peradaban agraris. Ya. Dari situ berkembang ada apa namanya Mataram, dengan puncaknya itu Sultan Agung. Ya, yang tercatat sebagai Raja Jawa pertama yang berani langsung menyerang VOC di markasnya, Sunda Kelapa. Masya Allah. Saya baca itu di abad 17, ya di abad 16-17 ya. Itu gimana cara bawa pasukan ke Sunda Kelapa. Sementara ibu kota kerajaan beliau itu di Mataram, di Jogja kalau sekarang. Jauh ya? Jauh itu, Jauh. Tapi setelah ditelusuri, ini menarik. Sejarah itu sebetulnya kalau kita sadar bahwa sejarah itu adalah rekaman proses perubahan, apa yang mempengaruhi perubahan itu akan terasa sampai sekarang. Ternyata setelah saya baca-baca, koneksi itu muncul. Oh, semua area yang pernah dilewati oleh pasukan Sultan Agung sampai sekarang berkembang menjadi pusat-pusat keislaman. Pekalongan, Brebes. Menciptakan koneksi. Menciptakan titik-titik baru. Titik-titik itu. Karena pasti yang namanya membawa pasukan kan ada base camp ini, base camp ini. Ninggal orang di situ. Situ. Allah. Sebentar, Ustaz, sebelum lanjut Kesultanan Mataram Islam tadi, dari pesisir itu kan kemudian berkembang keluar Jawa kan? Keluar Pulau Jawa. Termasuk di Sulawesi ada. Termasuk di Sulawesi ada itu Goa. Fase Demak ya? Itu kalau yang benar-benar masuk karena faktor keberadaan Demak, yang saya baca itu Kesultanan Banjar, Kalimantan. Nah, Kalimantan. Kalau yang lain, Ustaz? Personal tadi? Kalau yang lain itu personal, lebih kepada dai, terus menemukan bangsawan, mereka menerima hidayah. Sebetulnya kembali lagi mengulang kembali metode dakwah Rasulullah. Gitu. Mengulang kembali metode dakwah Rasulullah. Beliau salah satunya dakwah Rasulullah dengan pernikahan itu. Khadijah, Ibunda Khadijah. Iya. Seperti misalkan Rasul ingin melunakkan hati orang Quraisy. Maka siapa yang perlu dilunakkan kalau tokoh Quraisy? Abu Sufyan dong. Siapa yang perlu, bagaimana melunakkan Abu Sufyan? Nikahi putrinya. Ibunda Romlah binti Abi Sufyan, Ummu Habibah. Nah itu sebetulnya oleh sebagian ulama dijadikan salah satu alasan kenapa Abu Sufyan tidak mengerahkan pasukan militer ketika Rasul hendak menyerang Fathu Mekah. Karena putrinya saja diopening. Gitu ya. Iya, berarti itu berjalan secara sendiri saja kerajaan-kerajaan. Iya, gitu. Jadi kecuali Banjar tadi. Iya, kalau dalam sejarah Islamisasi, mayoritas sejarawan itu lebih melihat yang dakwah secara struktural itu Wali Songo. Untuk wilayah Jawa. Untuk wilayah lain, yaitu berawal dari para dai itu juga. Jadi di situ, nah, para dai inilah yang kemudian ya kita akui kualitas tarbiyah mereka, dakwah mereka luar biasa. Akhirnya melahirkan sosok sultan yang sangat cinta dengan agamanya, sangat cinta dengan tanah airnya, dan rela harus berhadapan dengan penjajah. Menggelorakan jihad Nusantara itu. Mataram Islam ada Sultan Agung. Lawan penjajah di Sunda Kelapa. Terus nanti berlanjut semangatnya ke era Raden Mas Said, Pangeran Sambernyowo. Kemudian berlanjut lagi kalau di Keraton Surakarta ada Pakubuwono VI, sudah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional karena dia membantu perlawanan Pangeran Diponegoro. Akhirnya diasingkan ke Ambon, wafat di sana gitu. Di Ponorogo akhirnya diasingkan, beberapa kali diasingkan. Dulu ditangkap dari Magelang, pindah ke Ungaran, pindah ke Batavia, pindah lagi, terakhir makam beliau di Makassar.
Di Makassar ya? Makassar. Nah, mungkin kawan-kawan Makassar tuh masih ada? Masih ada gitu. Itu dulu apa alasan pengasingan itu? Kalau saya jadi penjajah kan saya bunuh aja, Ustaz. Kenapa? Membunuh itu tidak selalunya solusi. Oh gitu ya, akan menyebabkan dampak besar, khususnya dari pengikut-pengikut militannya. Maka diasingkan di tempat yang kayaknya dia tidak bisa berkembang di situ. Tapi jiwa dai itu tidak bisa dikekang. Nah, itu yang saya tuh, ya Allah itu. Kurang teruji apa itu tokoh-tokoh kaum muslimin di Nusantara. Salah satu contoh, Ustaz, kalau beliau Prof. Azumardi Azra dalam bukunya Jaringan Ulama Nusantara dan Timur Tengah itu itu menyebutkan salah satu tokoh yang peran luar biasa di wilayah Afrika, Syekh Yusuf Al-Makassari. Yusuf Al-Makassari namanya Makassar, Sulawesi. Di mana wafatnya beliau? Afrika Selatan. Cape Town. Masya Allah. Jadi beliau itu berkelana Timur Tengah, balik ke Banten, jadi mufti kerajaan Islam di Banten, akhirnya perang Ki Ageng Tirkayasa itu ya, akhirnya ditangkap, diasingkan di Afrika. Di sana juga dakwah, bikin komunitas, bahkan Nelson Mandela pun memujinya. Jadi itu salah satu yang saya baca sejarah wilayah Indonesia itu, wah gitu, kita nggak kurang keteladanan kok. Iya. Berarti apa sebenarnya peranan terbesar kerajaan-kerajaan Islam ini, Ustaz? Selain mengadakan perlawanan, Ustaz, ya? Sehingga penjajah akhirnya tidak lepas dari umat Islam kan, Ustaz? Yang pasti tidak lepas, Ustaz. Peran mereka selain melakukan perlawanan, selain melakukan perlawanan sebagai bukti izzah dan juga berkontribusi pada peradaban. Jadi kadang kita sering terjebak dengan pernyataan yang sering digaungkan oleh para penjajah. Ini orang Indonesia ini bodoh, terbelakang, nggak tahu ilmu. Mereka nggak bisa membaca. Tingkat buta hurufnya tinggi. Itu salah. Karena buta hurufnya itu dengan buta huruf Latin. Padahal kalau huruf mereka. Tapi dengan aksara kita kan tidak. Aksara kaum muslimin tidak. Aksara pegon itu. Maka jejak-jejaknya itu masih bisa terlihat. Kalau kita bicara berarti jejak ilmu, berarti kan ada naskahnya. Ada manuskripnya. Kalau kita di dunia pesantren mungkin mengenal istilah turos. Tapi turos yang kita pahami itu turos di era zaman abad pertengahan, para masyayikh, para ulama yang berasal dari Timur Tengah. Seperti mungkin Al-Khwarizmi gitu ya, atau An-Nasai yang kelahiran Nasa, atau Bukhari yang kelahiran Bukhara, atau Ibnul Jauzi dan seterusnya gitu. Tapi turos itu juga memiliki jejaknya dari karya para ulama-ulama itu di negeri-negeri mereka sendiri. Misalkan seperti Kesultanan Banjar. Pastikan yang namanya sebuah kerajaan, Sultan itu sejak awal daulah itu ada, pasti ada wazirnya. Wazirnya ulama. Wazirnya ulama. Seperti misalkan di eranya Umar bin Khattab sekalipun, beliau kan menyebut ya, kalau istilah wazir kan sebetulnya kan sudah cukup populer gitu. Bahkan ketika Rasul wafat, Abu Bakar, pengangkatan Abu Bakar, Antumul Umara wa nahnul wuzara, kan begitu. Jadi kata wazir itu selalu ada. Nah, seorang sultan pasti didampingi wazir. Wazir yang berperan menjaga urusan agama, mufti. Gitu. Jadi artinya peranannya tidak hanya di perlawanan. Tidak hanya di perlawanan, tapi penjajah, juga dalam dunia keilmuan. Menjaga peradaban. Menjaga peradaban. Di antaranya itu dengan naskah, penulisan mushaf gitu. Yang alhamdulillah kita berada di zaman era digitalisasi. Dan cukup banyak naskah-naskah kaum muslimin dari berbagai pelosok wilayah Nusantara yang terdokumentasikan, yang sekarang sudah terdokumentasikan. Benar, jadi itu diantaranya. Di antara warisan khazanah peradaban yang luar biasa. Ya. Kemudian Ustaz, kita
kita anggap fase perlawanan ini selesai Ustaz ya. Kemudian kan penjajah ini hengkang dengan segala sunatullahnya. Kerajaan ini kan masih eksis Ustaz. Masih eksis. Ketika proklamasi ya. Iya. Itu kerajaan-kerajaan Islam kan masih tuh. Ada yang di Aceh, ada di mana-mana itu kerajaan. Itu bagaimana dulu Ustaz, para founding father negara ini yang kemudian berdiplomasi dengan mereka agar mau jadi Indonesia itu. Sejarahnya gimana Ustaz? Saya penasaran. Sebetulnya dalam tidak semua kerajaan itu kemudian bertahan ya sampai era kemerdekaan. Oh, ada yang kemudian di bumi hanguskan oleh Belanda. Hanya tinggal jejak-jejak kebangsawanannya saja. Contohnya mana Ustaz? Yang habis itu seperti misalkan kerajaan Aceh, Samudra Pasai itu kan juga sudah habis. Sudah habis. Ya, sudah habis gitu. Nah, terus ada beberapa kerajaan yang bertahan. Ini Ustaz, jadi sejarah itu sebetulnya kita tidak bisa hanya melihat dari satu perspektif. Saya ambil contoh misalkan ya, kalau kita orang Solo, kan berarti masih ada Kasunanan Surakarta. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa Kasunanan Surakarta itu tidak habis? Kan mengalami masa penjajahan Belanda. Ya. Dari tidak jauh dari keraton saja ada benteng kan? Ya. Benteng Vastenburg itu. Nah, kenapa itu tidak jatuh? Sebetulnya semua sultan ya, atau semua sultan atau semua raja itu memilih ya jalan perjuangannya sendiri. Oke. Model perjuangannya berbeda-beda. Ada yang dengan mengangkat senjata, ya, dan dia paham resiko itu. Ya. Entah dilengsarkan oleh Belanda, bisa menang bisa habis. Bisa menang bisa habis. Gitu. Atau memilih jalan negosiasi. Dia dipertahankan oleh Belanda. Ya, kalau mungkin Kasunanan Surakarta ya ini sudah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Jadi sudah lepas dari perdebatan. Perannya terhadap kemerdekaan sudah diakui secara ilmiah. Itu kalau Pakubuwono ke-6 mengambil jalan perlawanan, bersekutu dengan Diponegoro, hasilnya adalah dia dinyatakan bersalah, memberontak kepada Belanda dan diasingkan. Anak keturunannya dikucilkan. Ya. Pakubuwono 6. Tapi ada 10. Ya. Juga sama-sama pahlawan nasional. Dikukuhkan sebagai pahlawan nasional, dia memilih bernegosiasi dengan Belanda. Artinya tetap menjadi bagian dari pemerintah Hindia Belanda, namun kontribusi terhadap perjuangannya tidak bisa disepelekan. Di antaranya adalah renovasi dari beberapa titik masjid yang dulu kita dengan kawan dari FKAM juga, yang keliling ke masjid-masjid. Keliling-keliling itu kita akan menemukan simbol-simbol pemugaran itu terjadi di era Pakubuwono X. Dan kita tidak bisa melupakan peran beliau juga membentuk pesantren Mambaul Ulum. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi dua pilihan apapun, ketika dia adalah seorang yang soleh, seorang imamun adil ya, imamun soleh, itu pasti akan memiliki kontribusi ya. Jadi kita tidak bisa melihat dari ini bernegosiasi berarti ini sudah jadi anteknya. Nah, itu kan. Gitu ya. Itu uniknya sejarah. Luar biasa ya. Nah, dan di masa itulah kemudian ada beberapa kerajaan yang memilih jalan perlawanan. Ya. Akhirnya tidak mau bernegosiasi, habis. Tapi ada juga yang bertahan. Nah, yang bertahan ini sampai di era kemerdekaan dan kemudian memutuskan untuk bergabung. Contoh nyatanya diantaranya adalah Yogyakarta, yang sampai sekarang DIY itu ya punya daerah istimewa. Nah, ini termasuk kan Aceh, Ustaz. Kalau Aceh itu termasuk kenapa? Aceh. Kalau Aceh itu memiliki latar belakang keistimewaan yang agak berbeda. Bukan karena kerajaan Islam. Bukan karena kerajaannya, tapi dukungan masyarakatnya terhadap kemerdekaan. Dan salah satu problem sebuah negara berdiri itu tidak cuma kami sudah merdeka nih. Mengelola negara itu kan seperti mengelola sebuah perusahaan, organisasi yang besar. Ada modal yang dibutuhkan.
modal logistik, modal harta, modal keuangan. Oh, itu dari masyarakat Aceh? Itu dari masyarakat Aceh, termasuk dari Sultan Jogja ketika awal Indonesia itu berdiri. Maka kan pernah dalam sejarah itu ibu kota negara berpindah ke Jogja. Ya. Yang mengcover kebutuhan siapa? Dari Sultan. Dan ini pun dengan intrik politik yang luar biasa. Karena Belanda pun juga sudah memantau. Itu. Ya. Gitu ya. Oh, jadi peran-peran inilah yang kemudian ya. Tapi apa yang menyatukan, Ustaz? Artinya ini kan sudah punya kerajaan sendiri, Ustaz. Jogja misalnya masih eksis gitu kan. Kemudian Soekarno proklamir Indonesia. Terus kenapa mau bersatu? Apa yang mengumpulkan mereka? Narasi apa yang mengumpulkan itu, Ustaz? Narasi yang mengumpulkan mereka diantaranya adalah sebagaimana terangkum dari istilah NKRI itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun itu fasenya juga panjang. Belanda tentunya tidak rela, maka mereka pernah mengutarakan ide negara federasi. Yang serikat ya? Ya, serikat. RIS itu, Republik Indonesia Serikat. Terus begitu. Ya, sampai akhirnya menemukan titik kesepakatan, diantaranya adalah dengan istilah itu, NKRI itu. Itu yang memunculkan Buya Muhammad Nasir ya? Atau ada di antara pendapat yang masyhur seperti itu. Gitu. Nah, yang menarik itu salah satunya, Ustaz, peran selain kerajaan ya. Ini kadang kita lupa untuk memotretnya juga, itu peran organisasi kaum muslimin. Oke, ya. Sebelum kemerdekaan mereka sudah sangat gitu. Ini ya, menggurita ya. Menggurita, karena kaum muslimin itu sampai pada titik jenuh, kami nggak percaya lagi lah perlawanan terhadap penjajah ini akan muncul dari kalangan bangsawan. Apalagi kalau kita ambil kasus Jawa ya, di Ponorogo. Itu pangeran Jawa terakhir yang menggelorakan perlawanan kepada Belanda. Hasilnya memang pahit. Hasilnya memang pahit. Berarti gini, Zat, artinya perjuangan untuk meraih kemerdekaan itu berarti kontribusinya bukan hanya dari di tubuh kaum muslimin ya, dari kaum muslimin. Bukan hanya dari kerajaan-kerajaan Islam. Dari kerajaan-kerajaan. Pesantren juga. Terus tadi ya organisasi Islam. Selama ada tokoh yang menggelorakan, maka sebetulnya umat akan menyambut. Seperti itu ya. Ketika yang tokoh yang menggerakkan itu adalah sosok bangsawan, umat akan menyambut. Maka di era kerajaan itu, perlawanan-perlawanan itu dipimpin oleh para sultan, para raja. Maka kita mengenal ya, kalau dalam daftar pahlawan nasional, Hasanuddin. Ya, yang sering kita temukan sebetulnya penting mengedukasi sejarah itu dari uang kayaknya. Dari uang ya? Iya. Lihat itu loh. Kamu punya uang kan? 1000 itu tokohnya siapa? Gitu ya. Itu coba kok nggak tahu sih gitu. Ada Imam Bonjol, dan seterusnya ya. Itu. Ada Sultan Badarudin. Dulu tuh ada pahlawan juga Sultan dari Ternate apa siapa ya? Saya lupa uang apa itu ya. Ada itu. Nah, ini peran itu akhirnya meluas. Ketika bangsawan tidak lagi menggelorakan perlawanan, maka kuntum khairu ummatin ukhrijat lunnas ta'muruna bil ma'ruf. Siapa yang kemudian tokoh yang menggerakkan bendera amar ma'ruf nahi mungkar ini? Gitu ya. Ketika bangsawan itu tidak mau memegang panji amar ma'ruf nahi mungkar, ya maka ulama harus mengambil peran itu. Iya. Disitulah kemudian ketemu dengan berkembangnya era ya, dan juga akses pendidikan ke Timur Tengah ya, sebagaimana ditulis oleh Prof. Azumadi Azra itu dalam bukunya. Para ulama dengan pesantren ini akhirnya belajar ke Timur Tengah, bertemu dengan, kalau kita mungkin pernah dengar era pan-islamisme. Di situ akhirnya terbuka, ikhtiar memperjuangkan tanah air, kemerdekaan, melawanan kepada penjajah tidak harus dengan kerajaan. Muncullah ikhtiar era organisasi.
Kemudian risalah-risalah itu ya, dikirim oleh para ulama. Risalah oleh para ulama. Risalah memotivasi agar tetap berjuang. Nah, ini sebetulnya bentuk perlawanan baru. Iya, dari dan sama dahsyatnya juga gitu. Sama dahsyatnya itu, sama besar efeknya. Nah, ya sampai sekarang masih terasa. Jadi sebetulnya kaum muslimin dengan organisasi dakwahnya, organisasi Islamnya, itu bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa ini. Iya, itulah tadi menyebabkan antum sepakat Islam kayaknya sulit lenyap dari Nusantara itu. Lenyap. Artinya misalnya organisasinya coba diberangus. Masih ada pesantrennya. Pesantrennya ya. Pesantren sulit, ada personalnya. Ada tokoh agama yang dia besar bukan karena organisasi, bukan karena pesantren. Karena karismatiknya gitu ya. Gitu Ustaz ya. Masya Allah. Itu data yang menarik saya baca dalam buku Jaringan Laskar Ulama dan Santri di Ponorogo. Jadi ketika di Ponorogo itu ditangkap, Ustaz. Ya. Pertanyaannya, terus pasukannya kemana? Oh iya, pasukannya mesti pasukan-pasukan loyal kan? Pasukan-pasukan loyal. Gitu. Tapi ketika pemimpinnya ditangkap, masa mereka kita melu ngancani kan nggak mungkin. Ya. Mereka akhirnya berdiaspora. Diaspora ya? Menyebar. Ya, karakter ulama, kiai. Ketika menyebar, pastikan nggak mungkin diam aja. Nggak mungkin diam saja. Itu. Maka ada data itu jumlah pengajian atau tempat pengajian, ya langgar lah kalau dulu mungkin bahasanya itu langgar. Itu semakin banyak setelah era perang di Ponorogo berakhir. Insya Allah. Artinya ketika jihad dengan pedang atau melalui peperangan itu tertutup pintunya, masih ada medan jihad lainnya yaitu dengan ilmu, dengan pena. Nah, ini yang luar biasa. Maka kalau kita dari buku itu kemudian diterangkan, jaringan pesantren di Ponorogo menyebar di wilayah Pacitan, Magetan, Madiun. Jangan-jangan pesantren-pesantren sekarang itu nasabnya ke jaringan para ini ya, jaringan Laskar di Ponorogo, khususnya di Jawa, ya? Gitu. Bisa dipastikan. Nah, itu. Iya. Kalau diruntut mesti ketemu ya. Iya, karena dalam dunia keilmuan Islam itu kan ada hubungan sanad ilmu dan sanad pesantren. Pasti iya. Kalaupun dia tidak punya sanad ilmu, mungkin dia sebagai santri tidak bagus ya, tidak lulus gitu ya, gak dapat ijazah. Tapi kan dia dapat sanad kiainya, sanad pesantrennya. Gurumu siapa sih ini? Iya. Itu luar biasa, Ustaz. Dan itu berlaku sebetulnya bukan hanya di Jawa, ya termasuk di Kalimantan, Sulawesi. Gitu. Tajib Ustaz, luar biasa nih pembahasan kita ini, tidak terasa sudah. Saya mohon maaf kalau kemana-mana, Ustaz. Tapi luar biasa, Ustaz. Menarik ini. Teman-teman harus lihat sampai selesai dari awal sampai akhir ini. Ya. Mungkin terakhir Ustaz. Terakhir. Pesan kali Ustaz ya, pesan sebagai antum pemerhati sejarah, antum tahu betul sejarah awal sampai hari ini Ustaz. Pesan untuk kita yang hidup di era sekarang ini Ustaz, untuk apa kontribusi kita untuk menjaga kemerdekaan ini Ustaz, ya kan? Kemerdekaan ini kan hasil keringat dan kucuran darah para orang-orang soleh kita di masa lalu ya. Salafun soleh di Nusantara. Salafun soleh di Nusantara ya. Nah itu gimana Ustaz? Apa Ustaz? Ada satu tulisan yang menarik yang ditulis oleh Dr. Majid Irsan Kailani dalam bukunya Hakadha Dhaharujil Salahuddin. Beliau menyebutkan perubahan itu sebetulnya ada dua, baik perubahan positif maupun perubahan negatif, dan semuanya berangkat dari satu nas, dari nas juga. Kalau perubahan positif berarti inspirasinya surat Ar-Ra'd ayat 11. Kalau perubahan negatif berarti adalah surat Al-Anfal ayat 53. Kalau surat Al-Anfal ayat 53, ya dzalika bi annallaha firmannya ya, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'ama ala qaumin
Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu konteksnya tentang Fir'aun. Yang Allah limpahkan nikmat luar biasa, tapi kemudian mereka ingkari, maka nikmat yang tadinya kenikmatan berubah menjadi siksaan. Nah, maka pesan yang hendak saya sampaikan, kita mencoba mencari jalan peran perubahan yang mau kita pilih. Tentunya sebagai seorang muslim, ya, peran perubahan yang kita kontribusikan untuk negara ini, nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan, ya, seharusnya dari apa yang sudah saya sampaikan sudah sampai pada kesimpulan, ya, bahwa kita harus bersyukur lahir di negeri ini, gitu. Nah, maka kontribusinya adalah perubahan positif itu. Perubahan ke arah positif. Perubahan ke arah positif dan berusahalah menjadi pahlawan. Kalau tidak bisa menjadi pahlawan dari negeri ini, kita bisa jadi pahlawan untuk keluarga kita, pahlawan bagi anak-anak kita, karena kata pahlawan tidak mungkin berkonotasi negatif. Wah, iya. Pahlawan, Masya Allah. Kata pahlawan tidak mungkin berkonotasi negatif. Hero itu tidak mungkin berkonotasi negatif. Ya, dia bisa menjadi pahlawan bagi siapapun. Kita menjadi pahlawan bagi keluarga kita, keluarga anak-anak kita, santri kita, masyarakat kita, dan seterusnya. Masya Allah. Iya. Jangan sampai perubahannya justru nikmat yang Allah berikan menjadi murka dan siksa, sebagaimana Fir'aun tadi. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khair. Ini sharingnya siang hari ini. Ini menarik sekali. Ini sebagai motivasi buat kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini, insya Allah. Terima kasih Ustadz atas kehadiran di studio FKM Podcast. Jazakumullah khairan Ustadz. Wa iyakum, jazana wa iyakum. Demikian podcast kita bersama Ustadz Mukhtar. Lain kali insya Allah kita bahas tema-tema lain Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.